Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Siti Alia dengan NIM 027 dari kelas RC. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas ujian tengah semester dengan judul Pembangunan Wilayah berdasarkan Teori Keunggulan Kompetitif atau Teori Klaster dengan dosen pengampu Bapak Asirin STMT. Pada kesempatan kali ini ada beberapa outline yang saya buat, yaitu latar belakang teori klaster. Yang kedua, pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif. Ketiga, kebijakan pembangunan regional dengan pendekatan keunggulan kompetitif. Yang keempat, ada tujuan penelitian. Yang kelima, manfaat teori klaster sebagai alat pengembangan ekonomi wilayah. Pada latar belakang itu sendiri, yang dikemukakan oleh Michael Porter, di mana pengembangan konsep keunggulan kompetitif sangat berpengaruh, yang bertujuan untuk menjelaskan peran serta dinamika konsentrasi dari geografis ataupun klaster industri dalam perekonomian. Konsep ini dikembangkan Porter dengan melatar belakangi pertumbuhan ekonomi yang lambat dan tekanan krisis ekonomi yang terjadi pada Amerika Serikat, yang menurut Porter pendekatan tersebut adalah pendekatan tradisional atau kebijakan industri yang membangun ekonomi tidak berhasil. Ada beberapa pendekatan tradisional yang meliputi lingkungan serta iklim yang menyebabkan persaingan agresif untuk investasi dan pabrik baru, pengembangan industri dan teknologi, dan perkembangan pertumbuhan yang kuat melalui investasi pada proyek infrastruktur kawasan industri. Yang dimana menurut Porter harus diadakan inovasi model pembangunan ekonomi regional yang terlebih dahulu untuk memahami faktor yang menentukan keunggulan kompetitif dalam persaingan ekonomi global modern. Nah, untuk mencapai kompetitif keunggulan tersebut, Porter mengembangkan kebijakan klaster, yang dimana Porter berpendapat pada perspektifnya kebijakan klaster merupakan perspektif baru dibandingkan dengan perspektif yang lama yang berfokus pada kebijakan industri yang dipandang melemahkan persaingan, dengan demikian melemahkan produktivitas industri untuk mampu berinovasi lebih lanjut. Selanjutnya, terdapat pokok pemikiran pendekatan keunggulan, yang dimana dalam pokok pemikiran tersebut terdapat 6 poin, yaitu adanya pembangunan yang berfokus pada keunggulan kompetitif untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Yang kedua, pembangunan berbasis klaster yang mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan pekerjaan dan upah yang maksimal. Yang ketiga, pembangunan kekuatan untuk dapat berpotensi dan dikembangkan. Yang keempat, pengembangan strategi untuk pembangunan daripada daftar tindakan. Yang kelima, pembangunan dengan prioritas atau urutan, yang dimana dalam pembangunan ini berdasarkan prioritas dan urutan yang sudah ditentukan. Lalu yang terakhir, yaitu yang keenam, merupakan pembangunan berdasarkan data, bukan hanya politik ataupun pemikiran penuh harapan serta semata, yang dimana pembangunan ini sudah disusun berdasarkan data yang ada. Selanjutnya, terdapat kebijakan pembangunan wilayah, yang dimana kebijakan ini memiliki 10 kebijakan yang sudah dilatar belakangi oleh Michael Porter. Yang pertama, ada bantuan untuk wilayah secara ekstensif. Yang kedua, ada bantuan otomatis yang sudah diberikan dan akan terus diberikan secara otomatis tanpa adanya hal-hal yang menyendat. Yang ketiga, terdapat desentralisasi kewenangan dalam meregenerasikan ekonomi wilayah. Yang keempat, ada pengendalian pembangunan industri, yang dimana dalam pembangunan industri atau perekonomian dikendalikan oleh suatu perusahaan atau beberapa orang yang memegang kendali terhadap pembangunan industri tersebut. Yang kelima, adanya investasi struktur, yang dimana dalam struktur memiliki investasi yang sudah terjamin. Yang keenam, setelah adanya investasi struktur,
yang kemudian diturunkan menjadi perencanaan spasial, di mana perencanaan tersebut untuk pembangunan wilayah. Yang ketujuh ada nasionalis industri. Yang kedelapan adalah pengelolaan kota dan pembangunan kota baru dan stimulasi. Yang kesembilan adanya inovasi kelembagaan perekonomian, yang dimana para lembaga-lembaga terkait ikut turun dalam membuat inovasi baru perekonomian yang modern. Ke-10 ada pembangunan kawasan industri. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah agar adanya hubungan erat pada peningkatan ekonomi melalui keunggulan yang kompetitif yang dapat mendorong laju pembangunan melalui kegiatan daya saing nasional yang dapat berkompetisi dengan kegiatan ekonomi, menggunakan kegiatan investasi serta inovasi yang dapat bersaing dengan keunggulan kompetitif. Adapun manfaat dari teori cluster, menurut Michael Porter sendiri memiliki 4 poin. Yang pertama, dapat meningkatkan keterkaitan dan limpahan untuk mendorong perkembangan ekonomi yang pesat, yang dimana dalam keterkaitan tersebut bisa mendorong ekonomi yang tadinya lemah menjadi meningkat dan berkembang pesat dengan adanya teknologi-teknologi modern yang digunakan. Selanjutnya, meningkatkan jumlah perusahaan terkait atau multiplikasi, yang dimana dalam hasil dari kinerja yang sudah diberikan itu dapat meningkatkan jumlah perusahaan yang dapat bekerja sama dengan baik untuk meningkatkan perekonomian yang ada. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi tradisional, yang dimana dalam peningkatan tersebut menjunjung tinggi tingkat efisien dan efektivitas dalam perekonomian tradisionalis. Lalu yang keempat, adanya peningkatan pada daya saing perekonomian, yang dimana dalam daya saing tersebut, dalam menggunakan teori klaster, dapat meningkatkan perekonomian yang terjadi sebelum digunakannya teori klaster yang tidak terstruktur. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.